Diskusi. Solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGM 1 kelompok 1. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya Nur Hasanah Ramadhani. Saya Muhammad Al-Farisi. Dan saya Latifah Siregar. Dan saya Nur Hafifah Sepatan. Ingin menjelaskan pertolongan pertama pada saat kesedak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada saat tersedak. Tersedak adalah suatu kondisi masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan dan menyumbat saluran napas bagian atas. Tersedak termasuk keadaan emergensi yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat oleh siapapun yang berada di dekat penderitanya. Tersedak sumbatan total jalan napas bisa saja mengakibatkan oksigen tidak dapat memasuki paru-paru. Beberapa benda yang sering membuat tersedak pada anak yaitu potongan makanan kecil seperti kacang, duri, ikan, baterai yang berukuran kecil, baterai pada jam tangan, dan dan mainan yang berukuran kecil yaitu roda mobil-mobilan. Sedangkan pada orang dewasa biasanya makanan seperti bakso, cilok, biji salak, bahkan terkadang uang koin. Tersedak dapat berakibatkan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian apabila tidak segera tertangani. Sumbatan benda asing pada saluran napas bagian atas menyebabkan oksigen tidak bisa masuk ke paru-paru dan seluruh tubuh. Padahal kita tahu bahwa otak sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Apabila dalam ukuran waktu 4-6 menit korban tidak segera tertangani, maka akan berakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran, bahkan sampai mengalami kematian. Pentingnya bagi kita mengetahui seseorang sedang mengalami tersedak. Tanda atau gejala universal yang muncul ketika seorang tersedak adalah kedua tangan yang memegangi di leher atau tenggorokan, wajah tampak kemerahan, kesulitan bicara dan bernapas, tampak panik dan memberikan isyarat minta bantuan, batuk tiba-tiba, bibir kebiruan dan tampak lemas, bahkan sampai mengalami penurunan kesadaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama yang dapat kita lakukan pada bayi yang mengalami tersedak dengan back blow sebanyak 5 kali dan dilanjutkan dengan case terus sebanyak 5 kali. Cara melakukan back blow sebagai berikut. 1. Bayi diposisikan tengkurap dan diletakkan pangkuan atau di paha penolong dengan posisi kepala bayi lebih rendah daripada satu tangan penolong penyangga atau penopang dada bayi dan leher agar tidak terjatuh. 2. Satu tangan lainnya memberikan hentakan atau dorongan pada area skapula atau tulang belikat punggung bayi menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali dorongan atau hentakan. 3. Apabila sumbatan atau benda asing belum keluar, dapat dilanjutkan dengan melakukan case cruise. Cara melakukan case cruise pada bayi. 1. Pangku bayi di paha penolong dengan posisikan bayi telentang dengan kepala menghadap atas dan posisi kepala lebih rendah daripada dada bayi. 2. Yaitu satu tangan penolong penyangga punggung dan leher bayi, satu tangan lainnya menyentuhkan titik tengah tulang dada bayi. Kemudian dengan 2 jari tengah dan jari telunjuk penolong memberikan hentakan pada bagian tengah tulang dada bayi. 3. Yaitu berikan hentakan 2 jari sebanyak 5 kali. 4. Apabila cara tersebut belum berhasil mengeluarkan sumbatan atau benda asing, maka penolongan harus segera menelpon ambulan atau PSC 119 atau bahkan segera dibawa ke rumah sakit terdekat serta mengulangi back
blow, dan case cruise terus-menerus sampai ambulan datang. Penolongan pertama tersedak pada anak dan dewasa dapat dilakukan dengan cara Heimlich maneuver. Jadi, langkah-langkah untuk melakukan Heimlich maneuver sebagai berikut. Yang pertama ada bantu dan jaga posisi korban agar tetap berdiri. Dan yang kedua itu ada posisikan tubuh penolong berada di belakang badan korban. Dan yang ketiga, buka kedua tangan korban dibuka ke arah samping. Jadi yang keempat itu, lingkarkan kedua lengan penolong seperti hendak memeluk korban dari belakang. Dan yang terakhir itu ada, berikan hentakan kepala tangan penolong ke perut korban sambil menarik tubuh korban ke belakang sebanyak 5 kali. Hindari melakukan hentakan terlalu keras untuk menghindari cedera. Teman-teman pasti juga bertanya-tanya kan, sebenarnya organ apa aja sih nih yang terganggu ketika tersedak? Nah, tersedak penyebabnya tersendat saluran pernapasan di sekitar tenggorokan, laring, atau saluran pernapasan atau yang dikatakan trakea. Aliran udara menuju paru-paru pun menjadi tersumbat sehingga aliran darah menuju otak dan organ tubuh lain terputus. Nah, teman juga pasti juga bertanya kan, bagaimana sih cara mengatasi sesak nafas karena tersedak? Untuk mengatasi sesak nafas karena tersedak, teman-teman tuh pertama-tama harus melakukan Heimlich maneuver. Nah, setelah sudah melakukan hal itu, Anda juga sebaiknya membawa penderita ke rumah sakit. Nah, jika teman-teman juga pernah melakukan CPR, teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya nih, jadi kalau ibu hamil tersedak, bagaimana cara penanganannya? Nah, berikan pukulan di punggung sebanyak 5 kali, seperti pada orang dewasa yang tersedak saat sadar. Jika pukulan di punggung tidak juga berhasil melakukan benda yang menyumpat pada saluran, lakukan cetrus. Selebihnya bisa langsung ke UGD, lebih penanganan lanjut di rumah sakit. Jadi, kesimpulan dari materi kami ini yaitu tersedak disebabkan oleh penyumbatan pada tenggorokan yang menghalangi aliran udara. Tersedak pada dewasa umumnya disebabkan karena makanan tersangkut di batang tenggorokan. Pada anak-anak, tersedak biasanya terjadi ketika mainan, koin, atau benda kecil lainnya menyumbat tenggorokan atau saluran pernapasan. Tersedak juga dapat terjadi akibat trauma cedera, meminum minuman keras, atau pembengkakan karena reaksi alergi. Tanpa pertolongan pertama, kurangnya aliran udara karena kesadaran dapat menyebabkan kerusakan otak serius atau bahkan kematian akibat asfiksia. Jika Anda tersedak, sangat penting untuk mengetahui melakukan pertolongan. Salam solusi. Sampai berjumpa.